Film dimulai di dalam kereta api yang lagi dalam perjalanan, di mana ada seorang cowok bernama Sang-yu, yang terbangun dari rasa ngantuknya yang berat. Dalam hatinya, dia memberitahu kalau kedua orang tuanya udah meninggal, dan dia gak mempunyai teman. Tapi di samping itu, dia membanggakan dirinya sendiri dalam hati kalau dia ini pintar, berbakat, dan rajin, serta merasa kesuksesan yang akan dia raih udah ada di depan matanya. Tapi perasaan kesenangan itu harus berubah menjadi perasaan ketakutan, ketika tiba-tiba kereta apinya mati lampu, dan datang satu iblis berbadan besar dari ujung gerbong. Ini membuat orang-orang pada ketakutan, namun si iblis gak mau mengincar mereka, melainkan mau mengincar Sang-yu aja, jadi dia cepat-cepat kabur ke gerbong lain. Namun anehnya dia gak bisa melepas genggaman dari alat pegangan tangan, walaupun dia udah berusaha sekeras mungkin untuk terlepas dari pegangan tangan itu. Pada akhirnya dia berhasil ditangkap sama si iblis, lalu dia menyiksa Sang-yu dengan menjebloskan dia ke rel kereta, dan ternyata itu cuma mimpi buruknya aja. Dia pernah bilang kalau kesuksesannya udah ada di depan mata, namun sebenarnya itu khayalan dari mimpi dia aja, karena sebenarnya kesuksesannya masih jauh di depan mata dengan dia yang tinggal di sebuah kosan kecil, punya duit pas-pasan, dan mempunyai hutang besar yang harus dibayar. Sehari-hari Sang-yu bekerja sebagai penulis naskah film, dan berusaha untuk bisa diterima sama produser film yang tertarik dengan naskahnya, melalui bantuan dari rekannya Sang-yu bernama San-ge, yang biasa meminta naskahnya Sang-yu untuk dia kirimkan ke para produser film. Tapi naskah filmnya terus-terusan ditolak, yang membuat dia sedih, sehingga dia harus berhutang ke rekannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan Sang-yu harus mengunci dirinya di kosan, dan terkadang kabur ketika pemilik kosnya datang untuk menagih biaya bulanan kosannya, dengan melewati perancah bangunan yang lagi membangun sesuatu. Selain itu, Sang-yu suka mengalami mimpi buruk setiap hari ketika tidur di malam hari, ataupun ketiduran dari rasa ngantuknya, jadi dia mencari solusi bagaimana bisa menghilangkan kebiasaan mimpi buruknya itu, mulai dari mendengar orang-orang pintar, berkonsultasi dengan seorang psikiater tentang kesehatan mental, sampai memakai sebuah jimat. Tapi pada akhirnya Sang-yu masih aja mengalami mimpi buruk, yang membuat dia menjadi bingung dan gelisah. Suatu hari, Sang-yu pergi ke tukang jualan martabak, namun dia memesan yang tanpa telur biar menghemat pengeluarannya. Sambil menunggu, Sang-yu melihat seorang wanita pemilik coffee shop yang merupakan taksiran lamanya, dan udah ngestalking dia sejak lama ketika dia masih menjadi vokalis dalam sebuah band, sampai rela bolos kelas untuk bisa ngestalking aktivitas yang dia jalani. Namun sampai sekarang Sang-yu masih ngestalking, karena merasa insecure dengan dia yang berpikir kalau dia gak mungkin bisa mendapatkan hati wanita idamannya. Gak lama setelah itu Sang-yu melihat bapak penjual martabak yang mengasih telur, jadi Sang-yu mengingatkan untuk jangan pakai itu, namun si bapak berbaik hati dengan bilang kalau ini gratis. Tepat sebelum Sang-yu bisa memakan martabaknya, datang rekannya si San-ge yang mau menagih hutangnya, oleh karena itu Sang-yu pun kabur, dan harus merelakan martabaknya yang jatuh ke tanah. Karena gak mau terus-terusan dikejar, Sang-yu memutuskan untuk mentraktirnya mie kuah, dan akhirnya San-ge pun menjadi lebih tenang. Dia lalu bertanya kenapa gak bikin naskah lagi, yang dijawab Sang-yu kalau dia suka mimpi buruk ketika tidur ataupun menutup mata. Awalnya dia berpikir kalau dia mengidap gangguan mental bernama skizofrenia, atau bahkan kutukan, tapi dia merasa gak mengidap gangguan-gangguan itu. Namun San-ge menganggap semua itu cuma alasan Sang-yu aja, oleh karena itu San-ge menyuruhnya untuk kembali menulis, dan memberikan waktu 10 hari untuk menyelesaikannya. Setibanya di depan tempat kosan, Sang-yu memanjat kembali perancah bangunan untuk kembali ke kosan, namun anehnya jendela kosannya terkunci. Ternyata, dia diusir sama si pemilik kos dengan barang-barangnya yang udah dikeluarkan, dan akhirnya Sang-yu pun marah-marah. Jadi dia pergi ke restoran untuk menyelesaikan naskah, namun dia susah untuk menemukan ide untuk ceritanya. Setelah melihat pelanggan yang keluar dari restoran, ternyata si pelanggan meninggalkan sisa makanan dan minumannya, yang membuat perut Sang-yu berbunyi kerucuk-kerucuk. Oleh karena itu dia mau mengambil makanan dan minumannya, tapi ada seorang gelandangan yang lebih cepat mengambil itu semua. Alhasil rasa lapar itu membuat Sang-yu ngantuk, namun ngantuknya harus segera terhenti ketika tiba-tiba situasi lingkungan restorannya ada yang berubah, dan si gelandangan itu ternyata mau melukai Sang-yu dengan mencekeknya, serta membanting kepalanya ke meja. Untungnya itu cuma mimpi buruknya aja, namun keuntungan itu harus berubah menjadi kepedihan ketika laptopnya udah hilang, menduga udah ada orang lain yang mencurinya ketika Sang-yu tertidur. Alhasil Sang-yu makin terpuruk, jadi dia mengirim SMS ke San-ge untuk memberitahu kalau Sang-yu udah gak menulis naskah lagi, sambil berada di ketinggian untuk melakukan hal yang gak terpikirkan. Namun dia berjanji akan melunasi hutangnya di kehidupan berikutnya, karena dia merasa hidup ini udah gak berarti lagi, dan akhirnya dia pun habis. Tapi ternyata itu cuma khayalan dia aja, dan tepat sebelum dia benar-benar melakukannya, dia mendengar si bapak penjual martabak yang menawarkan martabak gratis, ditambah telur biar makin mantap. Ini membuat hati Sang-yu tergerak, dan akhirnya dia pun gak jadi melakukan hal bodoh itu dengan memakan martabak yang enak secara gratis.
Sangyu menduga kalau mungkin di kehidupan sebelumnya dia pernah berbuat jahat, jadi dia harus menebusnya di kehidupan ini. Namun si bapak bilang bahwa yang pasti semua orang memiliki masa sulit dalam hidupnya masing-masing, dan menyemangatinya kalau semua pasti bisa dilalui. Sangyu lalu membagi masalahnya kalau dia terus-terusan susah tidur, dan merasa mau habis hidupnya setiap kali si iblis menyerangnya. Oleh karena itu si bapak memberikan solusi untuk bangun lebih dulu sebelum habis hidupnya dengan bilang, "Aku bermimpi." Merasa itu masuk akal, Sangyu berencana akan melakukan itu nanti, dan akhirnya dia serta si bapak pun ketawa. Malam hari pun tiba, di mana Sangyu memutuskan untuk menjual HP-nya untuk mendapatkan duit, dan pergi ke Indo April untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Karena melihat Indo April ini sepi, Sangyu menjadi tergiur untuk maling makanan-makanan yang ada. Tapi setelah dia mengaca di cermin yang ada di sana, dia pun gak jadi maling dengan membeli makanan-makanan yang bisa dia beli. Gak lama setelah itu datang taksirannya bernama Hua Hua, yang ternyata mengenal Sangyu sebagai seorang penulis, dan mau mengajaknya untuk makan enak. Ini membuat Sangyu merasa gak percaya kalau taksiran lamanya mengenalnya selama ini, namun ternyata, itu cuma si iblis yang berwujud sebagai Hua Hua yang mau melukai Sangyu, dan kejadian ini diketahui si Mbak Indo April kalau Sangyu lagi dalam masalah. Oleh karena itu si Mbak mau menelpon ambulans, namun gak lama setelah itu si iblis menusuk badan Sangyu sampai tembus, yang membuat dia berpikir kalau ini semua adalah mimpi buruk, dan teringat perkataan si bapak penjual martabak untuk bilang, "Aku bermimpi." Jadi Sangyu mengucapkan itu, bersamaan dengan dia yang mental sampai masuk ke dalam Indo April. Dan ternyata kejadian itu bisa dilihat si Mbak, tapi dia gak mengetahui kalau itu gara-gara ulah si iblis. Setelah mimpi buruk itu berakhir, ternyata pedang si iblis masih dipegang Sangyu ketika dadanya tertusuk pedang itu, dan gak menghilang dari dunia nyata. Oleh karena itu dia membawa pedang si iblis jauh-jauh dari keramaian, untuk memeriksa apakah ini beneran atau tidak. Dan setelah dia gak sengaja memotong besi di bangku, dia bisa memastikan kalau pedang iblis ini beneran, yang membuat dia merasa gak percaya. Jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan duit dengan menukar di tempat penukaran, namun dia masih ketakutan untuk menukarkan pedang iblis ini. Ternyata, banyak orang yang tertarik dengan pedang itu, menganggap pedangnya sangat mantap dan beneran, oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pedang itu. Mengetahui pedang iblis ini sangat langka, Sangyu memutuskan untuk menukarnya di tempat penukaran yang lebih mantap, agar dia bisa mendapatkan lebih banyak duit. Awalnya si penilai mau membelinya dengan harga 10 jutaan rupiah, tapi Sangyu maunya 40 jutaan rupiah, yang ternyata disetujui si penilai, dan akhirnya Sangyu pun banyak duit juga. Selain menggunakan duit itu untuk makan enak, dia membeli laptop yang kencang, dan menginap di sebuah hotel mantap, serta mengubah penampilan wajahnya menjadi good looking. Berpikir maling dari mimpi buruk ini bisa diulangi, Sangyu pun mau mengalami mimpi buruk lagi untuk bertemu dengan si iblis, sampai Sangyu mendengar suara keras dari lorong hotelnya. Jadi dia pergi ke sana, dan merasa kalau dia udah berada di mimpi buruk dengan beberapa keanehan yang terjadi di sekitar. Oleh karena itu dia mengambil guci yang dia pikir mantap, lalu dia mengucapkan "aku bermimpi", tapi anehnya gak terjadi apa-apa. Alhasil Sangyu terjebak di lorong yang gak ada ujungnya, dan tiba-tiba datang si iblis dengan kapak kali ini, jadi Sangyu pun berusaha kabur dari si iblis. Setelah mental dari serangan si iblis, Sangyu ditebas bahunya yang membuatnya kesakitan, oleh karena itu dia cepat-cepat bilang "aku bermimpi", dan akhirnya dia pun kembali ke dunia nyata dengan kapak mantap si iblis. Alhasil Sangyu menjadi tersenyum, jadi dia pergi ke tempat penukaran lagi untuk mendapatkan duit yang lebih banyak, dan akhirnya dia pun joget-joget. Dengan duit itu, dia bisa membeli pakaian mehong yang dia suka, dan gak mau kalah dengan orang lain yang mempunyai pakaian mantap juga seperti dia. Dia kemudian pergi ke bar untuk minum-minum, lalu kenalan sama cewek-cewek cakep yang ada di sana, dan akhirnya dia pun menjadi teller. Tapi dia merasa belum puas dengan duit yang dia punya sekarang, oleh karena itu dia pergi ke mimpi buruk lagi, dan kali ini dia berada di tempat museum dengan barang-barang antik yang mantap. Alhasil Sangyu merasa galau mau mengambil barang antik yang mana, dan setelah dia memutuskan untuk mengambil barang antik pilihannya, dia tinggal menunggu si iblis untuk datang menyerangnya. Kali ini si iblis menggunakan senjata tembakan, yang membuat Sangyu kaget dengan terus berlindung diri, namun pada akhirnya punggungnya terkena tembakan dari si iblis. Alhasil Sangyu menjadi gak bisa bergerak, lalu si iblis menembaknya berkali-kali, dan akhirnya dia pun habis dengan kembali ke dunia nyata, tanpa mendapatkan apa-apa. Tapi Sangyu gak menyerah dengan langsung meminum obat tidur, supaya dia bisa melanjutkan perjuangannya di dunia mimpi. Begitu dia hidup kembali, dia langsung mengambil barang antik favoritnya, lalu terbang untuk mengambil barang antik lainnya sambil bilang "aku bermimpi", dan akhirnya dia pun kembali ke dunia nyata dengan barang-barang antik. Setelah mendapatkan duit yang sangat banyak dari hasil jual barang antik itu ke orang kaya,
Sang Yu mulai ditanya tentang bagaimana dia bisa mendapatkan barang-barang antik ini, yang tentu aja dia gak mau mengasih taunya, karena ketakutan kekuatan supernya dimanfaatkan sama orang lain. Suatu hari, Sang Yu bertemu dengan rekannya si San Ge, yang masih membuat Sang Yu ketakutan akan hutang-hutangnya. Tapi setelah dia mengaca dirinya sendiri kalau dia udah menjadi orang kaya, dia berpikir kalau seharusnya dia gak perlu ketakutan lagi dikejar-kejar hutang, jadi dia pun mentraktir San Ge makanan yang enak. Setelah melunasi hutangnya, San Ge merasa heran tentang bagaimana Sang Yu yang udah punya banyak duit secara cepat. Oleh karena itu dia bertanya bagaimana caranya, yang tentu aja dia gak mau mengasih taunya sambil tersenyum. Kepercayaan diri ini kemudian dia gunakan untuk bertemu dengan taksiran lamanya si Hua Hua, namun anehnya dia gak mengenal kalau cowok di depannya adalah Sang Yu. Walaupun begitu Sang Yu gak terlalu mempedulikannya, dan memesan satu latte sebagai proses awal untuk dia PDKT, serta bertanya kenapa coffee shop ini dijual, karena dia melihat tanda jual di depan coffee shop ini. Hua Hua mengungkapkan kalau coffee shopnya udah sepi dan dia merugi, jadi setelah Sang Yu mengetahui kalau Hua Hua mau menjualnya di harga 3 miliaran rupiah, Sang Yu pun berencana mau maling di dunia mimpi untuk mendapatkan duit sebanyak itu. Setelah puas teler bersama Sang Yu, dan mengantarkannya ke tempat tidur, San Ge ternyata masih kepo tentang bagaimana caranya Sang Yu mendapatkan duit banyak dengan cepat, dengan memeriksa penghasilannya. Gak lama setelah itu Sang Yu mengalami mimpi buruk, lalu ketika dia bilang aku bermimpi, dia berhasil mendapatkan perhiasan yang banyak di depan San Ge, dan akhirnya Sang Yu pun ketahuan juga. Mengetahui ini, San Ge mulai mengagumi Sang Yu dengan bilang kalau semua penderitaannya udah terbayarkan, dan melihat ada cahaya terang di belakangnya. Jadi San Ge mau menjadi asisten pribadinya, dan ketika Sang Yu menolaknya, San Ge tetap memaksa dengan memeluk kakinya Sang Yu terus-menerus. Setelah itu Sang Yu mau mengambil alih coffee shopnya Hua Hua, tapi dia tetap yang akan mengelolanya, untuk bermaksud agar dia gak berhenti menjadi barista. Merasa Sang Yu orangnya baik, Hua Hua pun mengajaknya ke restoran untuk mengenal lebih dekat satu sama lain, dan membahas kerja sama mereka tentang coffee shop dengan Sang Yu yang memberikan masukan-masukan. Merasa senang dengan kerja sama ini, Hua Hua menyadari kalau Sang Yu gak cuma tertarik dengan coffee shop itu, yang membuat dia tersedak, dan akhirnya mereka pun tersenyum. Merasa hidupnya udah berada di puncak kenikmatan, Sang Yu masih belum puas untuk tetap maling di dunia mimpi. Dan gak ketakutan lagi untuk berhadapan sama si iblis. Bahkan Sang Yu udah bisa mengontrol dirinya dalam dunia mimpi, berpikir kalau dia lebih jago daripada si iblis, jadi Sang Yu udah bisa membalas serangan-serangan dari si iblis, dan akhirnya dia pun mendapatkan banyak duit lagi. Esok harinya, coffee shopnya Hua Hua mulai rame dikunjungi pelanggan, dengan dia yang sibuk melayani mereka satu persatu. Tapi dia gak mengetahui, kalau ternyata Sang Yu udah menyuruh San Ge untuk membagikan beberapa duit ke banyak orang, agar mereka mau membeli kopi di coffee shopnya Hua Hua. Sang Yu lalu teringat dengan bapak penjual martabak yang melayani beberapa pelanggan aja, oleh karena itu Sang Yu pun memutuskan untuk memberikan si bapak banyak duit secara diam-diam. Setelah puas dengan coffee shop yang ramai, dan berhasil menyenangi Hua Hua dengan mobil mewah, Sang Yu menjadi kembali bersemangat untuk membuat naskah film lagi. Dia kemudian mengasih naskah itu ke San Ge, dan akhirnya dia pun menangis, karena naskahnya yang sangat menggugah hatinya. Alhasil setelah naskah itu disetujui sama para produser film, Sang Yu sukses menjadi penulis terkenal, dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dia berkesempatan untuk main di salah satu film, tapi dia mengaku menolak ketenaran, dan lebih menginginkan untuk jalan-jalan keliling dunia yang lebih memuaskan bagi kehidupannya. Dengan kehidupannya yang makin memuncak, Sang Yu masih belum puas untuk terus maling dan maling dari dunia mimpinya, di mana kali ini ada banyak emas-emas yang bisa dia ambil, sementara kondisi si iblis makin melemah yang gak bisa melawan Sang Yu lagi. Dia melihat si iblis yang memakai sabuk juara emas, jadi Sang Yu mengambilnya, yang sempat ditahan sama si iblis dengan cuma bisa menyentuh dadanya Sang Yu aja. Alhasil Sang Yu berhasil merebut sabuk juara itu, lalu si iblis habis hidupnya dengan menghilang, dan akhirnya Sang Yu pun menjadi juaranya. Tapi meskipun begitu, Sang Yu ternyata masih merasa belum puas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari cuma sekedar duit. Oleh karena itu dia dan San Ge mulai membicarakan kehidupan manusia saat ini, tentang kenapa ada peristiwa yang mengakibatkan banyak orang pada habis hidupnya secara massal. San Ge melihat salah satu penyebabnya adalah gara-gara perang, dan pemicunya adalah gara-gara kemiskinan. Karena itulah dia berpikir dengan membasmi kemiskinan, perang itu bisa dihilangkan. Jadi dia menyarankan Sang Yu untuk membentuk organisasi dengan membangun gedung tinggi di setiap negara, yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu terutama yang tunawisma, sampai yang kelaparan di seluruh dunia. Dengan begitu, Sang Yu akan menjadi orang terkenal di dunia yang dikagumi sama banyak orang, dan akhirnya dia pun menetapkan rencana itu sebagai ambisi terbesarnya. Sebelum memulai rencana besar itu, dia mengajak Hua Hua ke atap bangunan, untuk melihat kembang api yang meledak di seluruh kota yang udah Sang Yu siapkan.
Sambil menyaksikan kembang api, Sangyu membicarakan hubungan mereka kalau dia gak berharap bisa mendapatkan hati Huahua, tapi dengan bersamanya setiap hari, itu udah cukup bagi Sangyu. Ketika main ke rumahnya Huahua, Sangyu tiba-tiba tertusuk pedang gak terlihat yang datang entah dari mana, dan ternyata pedang itu mengakibatkan dadanya menjadi terluka. Ini diduga dia kalau serangan itu berasal dari si iblis di dunia mimpi, dan merasa gak percaya kalau dia bisa menyerangnya sampai ke dunia nyata. Jadi dia kembali ke hotel mewahnya, di mana dia berpikir kalau si iblis udah bisa masuk ke dunia nyata untuk mengincarnya, berkat sentuhan ke dadanya sebelumnya, dan bertujuan untuk membalas tindakan Sangyu yang udah maling sesuatu yang bukan miliknya. Ketika masuk ke dunia mimpi selanjutnya, mimpinya kali ini berbeda dari biasanya, di mana dia pergi ke lantai gedung yang sangat tinggi, dan melihat ada seseorang misterius di ujung lantai ini. Ternyata, orang misterius itu adalah dirinya sendiri, yang menghilang secara perlahan-lahan seperti yang pernah terjadi dengan si iblis, dan akhirnya dia pun menghilang sepenuhnya. Begitu Sangyu terbangun dari tidur, dia melihat ada beberapa luka lagi yang timbul terutama di wajahnya, berpikir luka itu pernah dia dapatkan ketika mengambil kapak emas si iblis. Alhasil dia menjadi insecure dengan menyembunyikan wajahnya, dan mau bertemu dengan si bapak penjual martabak untuk menanyakan tentang luka yang Sangyu terima. Tapi sebelum dia bisa menghampirinya, ada beberapa orang jahat yang menculiknya dengan mobil, dan akhirnya dia pun dibawa ke markas para orang jahat itu. Ternyata salah satu dari orang jahat itu adalah staf dari tempat penukaran yang pernah Sangyu datangi sebelumnya, dan si staf merasa gak senang dengan sikap sombongnya Sangyu yang pernah dia tunjukkan, merasa dia adalah orang yang sangat kaya raya. Jadi si staf mau meminta duit banyak dari Sangyu, namun si staf disuruh untuk berhenti meminta duit, karena bukan dia bosnya, melainkan seorang bapak bernama Bos Chiang. Dia meminta duit 150 miliar rupiah, oleh karena itu Sangyu menyuruh San Ge untuk mengasih duit itu ke para bawahan si bos di suatu tempat, dan ketika para bawahan mengambil duitnya, San Ge pun dipingsanin untuk sekalian disandera. Bos Chiang menyadari kalau Sangyu punya duit lebih banyak dari 150 miliar rupiah, jadi si bos memeriksa saldo bank di HP-nya, dan ternyata Sangyu mempunyai duit dengan total sekitar 600-an miliar rupiah. Ini membuat Bos Chiang kaget, oleh karena itu dia penasaran dengan tempat tinggalnya Sangyu seperti apa, menduga kalau dia menyimpan banyak harta. Jadi mereka semua pergi ke unit apartemennya Sangyu secara hati-hati, dan berusaha gak ketahuan sama resepsionis apartemen di sana, dengan mengalihkan perhatiannya dengan kiriman paket dari salah satu bawahan Bos Chiang. Sesampainya di dalam unit, Bos Chiang bertanya ke Sangyu harta apa yang dia simpan, oleh karena itu dia menunjukkan jalan rahasia ke ruang bawah tanah, dan ternyata dia udah menyimpan barang-barang mewah hasil malingnya di sana. Ketika terkagum dengan harta-hartanya Sangyu, si resepsionis memberitahu kalau ada tamu yang mau datang ke tempatnya Sangyu, yaitu Huahua yang merasa khawatir dengan gak ada kabarnya Sangyu. Jadi dia langsung menyuruh Huahua untuk pergi, yang membuat situasinya menjadi ribut, sehingga Huahua menjadi lebih khawatir. Oleh karena itu dia pergi ke unitnya Sangyu, dan dia pun langsung disandera, yang membuat Sangyu memohon untuk jangan menghabisi nyawa dia ataupun Huahua, dengan mengambil semua hartanya. Ketika Bos Chiang terus berbicara tentang kehidupan, San Ge kembali tersadar dari pingsannya, lalu mengambil kesempatan untuk bersiap-siap menyelamatkan kedua temannya, dan keributan pun terjadi dimulai dengan Huahua yang mau menendang Bos Chiang. Alhasil San Ge berkesempatan untuk menolong kedua temannya, jadi Sangyu berusaha kabur dari para penjahat, tapi perutnya ditusuk duluan sama pisau, sebelum dia bisa kabur bersama teman-temannya. Alhasil Sangyu mengeluarkan darah terus-menerus, yang membuat dia menjadi susah untuk kabur, sehingga para penjahat bisa dengan mudah mengejar mereka. Oleh karena itu Sangyu dan kawan-kawan berusaha melawan para penjahat, sampai San Ge harus mengorbankan dirinya dengan digebukin terus-menerus demi kedua temannya bisa kabur, dan akhirnya San Ge pun habis. Tapi Sangyu dan Huahua belum berhasil untuk kabur, karena mereka masih harus berhadapan dengan para penjahat. Sayangnya pada akhirnya, Huahua menjadi sekarat setelah dipukul terus-menerus, begitu juga Sangyu yang merasa udah gak ada tenaga untuk bisa bertahan hidup. Ternyata itu membuat dia terbangun di dunia mimpi, namun kali ini dunia mimpinya sangat berbeda, di mana dia tiba di suatu dimensi dengan banyak portal bercahaya yang bisa dia lalui. Ini membuat Sangyu merasa bingung mau memilih portal yang mana, jadi dia memilih portal secara acak, dan ternyata itu mengarahnya ke berbagai masa lalu dirinya sendiri yang pernah dia lalui. Masa lalu itu termasuk ketika dia ditusuk sama si iblis dengan pedang, di mana dia mendapat penglihatan akan kondisinya yang udah habis hidupnya setelah kejadian itu. Ini membuat dia merasa gak percaya, tapi dia mau lebih yakin dengan mendekati portal lainnya, tapi portal itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, dan ternyata portal itu mengarahkan dia ke lokasi kejadian di mana dia dan Huahua berhadapan dengan para penjahat. Ini menandakan kalau semua kejadian yang Sangyu lalui selama ini cuma mimpi aja, tapi dia gak terima dengan nasib ini, yang membuat tubuhnya mulai mengalami sesuatu yang gak beres. Ternyata, dia berubah menjadi si iblis dengan panggilan Scarface, yang menandakan kalau dia sendirilah iblis yang mengejar versi manusianya di dunia nyata.
Dengan senjata yang dia miliki, Scarface berusaha menghancurkan portal yang terblokir itu untuk bisa tiba di dunia nyata, yang membuat Bos Chiang dan kawan-kawan merasa heran dengan temboknya yang bisa hancur sendiri, dan ternyata di baliknya gak ada apa-apa. Beberapa saat kemudian, Scarface berhasil masuk ke dunia nyata, dan mulai menghabisi Bos Chiang dan kawan-kawan satu persatu, sampai akhirnya semuanya pun pada habis. Tapi tujuan utama Scarface adalah untuk menghabisi hidupnya Sang Yu. Jadi Scarface menodongkan senjata tembakannya, lalu Sang Yu bilang aku bermimpi, dan akhirnya dia pun habis meskipun dia bilang aku bermimpi. Alhasil semua harta-harta Sang Yu pada menghilang, dan dia pun terbangun di Indo April ketika Hua Hua mau menolongnya. Ternyata semua kejadian yang Sang Yu lalui itu cuma mimpinya yang benar-benar buruk, sampai akhirnya dia terbangun setelah dihabisi hidupnya sama Scarface sebelumnya. Sekarang, Hua Hua merasa kasihan melihat kondisi Sang Yu, oleh karena itu dia pun dikasih makan enak. Hua Hua mengungkapkan kalau dia sebenarnya mengenal Sang Yu dari cerita yang pernah dia tulis di majalah, dan mau mengajaknya untuk bekerja di coffee shop sebagai barista. Alhasil Sang Yu menjadi nangis, merasa akhirnya ada yang mau membantu kehidupannya yang susah. Terungkap kalau sebenarnya waktu dulu Hua Hua menyadari Sang Yu udah nge-stalking di berbagai tempat yang biasa Hua Hua kunjungi, jadi itulah kenapa dia mengenal Sang Yu ketika bertemu di Indo April. Sekarang Sang Yu udah bekerja nyaman sebagai barista, dan suatu hari, dia dikasih hadiah laptop kencang dari Hua Hua, yang menginginkan Sang Yu untuk mengejar impiannya menjadi penulis terkenal. Dia kemudian bertemu dengan San Ge di tempat jualan mie, di mana dia akhirnya bisa melunasi hutangnya setelah meminjam dari seseorang. Tapi ternyata San Ge mengembalikan duit itu, dan memberitahu kalau sebenarnya salah satu naskah Sang Yu udah berhasil menghasilkan duit. Setelah ada produser film yang mau membeli naskah itu, oleh karena itu San Ge pun meminta Sang Yu untuk beliin dia mie kuah. Ketika merasa senang-senangnya dengan kehidupannya yang udah membaik, Sang Yu akhirnya bisa memesan martabak ditambah dengan telur. Namun sebelum si bapak membuat martabak itu, dia memberikan kantong berisi duit, yang membuat Sang Yu teringat kalau dia pernah mengasih duit itu waktu mengalami mimpi yang benar-benar buruk. Alasan si bapak menolak kantong berisi duit itu, adalah karena mengetahui Sang Yu yang udah menukar hidupnya dengan duit, jadi si bapak gak bisa menerimanya. Dia kemudian menunjukkan bekas luka di perut yang pernah dia dapatkan dari dunia mimpi, dan mengaku pernah menukar hidupnya dengan sesuatu yang membuat dia serakah, tapi sekarang dia udah lebih bahagia menjadi seorang tukang jualan martabak. Film diakhiri dengan sesuatu yang merobek dunia nyata ini di belakang Sang Yu, yang ternyata dia masih berada di dunia mimpi selama ini, dan belum keluar dari dunia ini. Namun setelah dia menyadari itu, dia tersadar kembali di Indo April di mana Hua Hua mau menolongnya. Namun Sang Yu gak menyadari, kalau ternyata ada si Scarface yang memerhatikan Sang Yu dari jauh. Ini menandakan kalau semua yang terjadi ketika Sang Yu ketiduran di Indo April adalah mimpi, sampai mimpi itu berakhir dengan Scarface yang muncul di kejauhan, mengisyaratkan Sang Yu yang udah berhasil membedakan antara dunia mimpi dengan kenyataan. Waktu Sang Yu berubah menjadi Scarface, lalu menghancurkan portal yang terhalang tembok, adalah sebuah tanda kalau dia udah menghancurkan penghalang antara mimpi dan kenyataan. Sekarang mereka menjadi satu, dan Sang Yu bisa mewujudkan impiannya menjadi kenyataan, tapi bukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan, adalah dengan melakukan usaha yang nyata untuk bisa mencapainya. Adegan terakhir dengan Scarface yang mengawasinya adalah untuk menunjukkan kalau Sang Yu masih diawasi, jadi ketika misalkan dia kumat menghayal yang enggak lagi, Scarface akan muncul lagi untuk menyadarkan Sang Yu yang bermimpi. Menurut kalian gimana? Komen.